Bab 80. Aku ketemu satu bunuh satu. Mileye mengangkat bahu, berbalik dan pergi. Di belakangnya, Benetmo menoleh, melihat Jeffrey di bawah air terjun yang tidak jauh. Orang ini tidak tahu malu, kan? Jeffrey mengangguk dengan sangat serius. Benetmo menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Pada saat ini, Jeffrey yang berada tidak jauh tiba-tiba berkata, "Kamu sudah selesai berlari." Mendengar ini, wajah Benetmo berubah drastis. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Di sebuah halaman, Pak Tuaji sedang berbaring di kursi malas dan sedang mabuk. Mileye tiba-tiba muncul di samping Pak Tuaji. Mileye melirik Pak Tuaji dan berkata, "Pak Tuaji, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Pak Tuaji membuka matanya yang bingung dan melirik Mileye, "Bicaralah." Mileye berpikir sejenak, "Aku ingin menerobos ke alam kehampaan." Alam kehampaan. Dia sudah lama terjebak di alam energi perlindungan. Dan sekarang dia merasa dirinya telah mencapai batas alam energi perlindungan dan kapanpun bisa menerobos ke alam kehampaan. Sayang sekali dia sama sekali tidak bisa menerobos seperti biasa. Dia harus menemukan pedang spiritual. Dan itu mungkin harus lebih dari satu pedang spiritual. Dan jika dia mencapai alam kehampaan, kekuatannya dalam semua aspek pasti akan meningkat banyak. Yang terpenting adalah bisa terbang di langit. Saat itu tiba, dia akan mencoba menggabungkan dengan pedang dan lihat apakah dia bisa mengendalikan pedang. Mengendalikan pedang untuk terbang. Dia sekarang sudah bisa mengendalikan terbang, tapi masih bisa mengendalikan pedang untuk terbang. Ini sangat disayangkan. Pak Tuaji mengangguk kecil, "Kamu mau menerobos ke alam kehampaan, itu hal yang bagus." Mileye berkata dengan cepat, "Namun, fisik aku agak istimewa. Jika aku ingin menerobos ke alam kehampaan, aku membutuhkan pedang spiritual. Pak Tuaji, bantu aku belikan belasan bilah pedang spiritual." "Hei, Pak Tuaji, jangan tidur, bangun, aduh." Di depan Mileye, Pak Tuaji sudah tertidur lelap, tidak peduli bagaimana memanggilnya, dia tidak bisa bangun. Melihat Pak Tuaji berpura-pura tidur, Mileye sangat marah dan hampir menghunus pedangnya dan menebas orang. Namun, saat dia memikirkan kekuatan menakutkan dari Pak Tua ini, pada akhirnya dia hanya berpikir saja. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik, dan di gerbang halaman, berdiri seorang wanita. Agnes Ji. Agnes Ji melirik Mileye, "Ikut aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye melirik Pak Tuaji di depannya, menggelengkan kepala dan menghela nafas, tak tahu malu. Setelah selesai berbicara, dia mengikuti. Agnes Ji membawa Mileye menuju belakang gunung. Di sudut gunung belakang, ada dua aula kecil. Di sekitar dua aula kecil itu, rumput liar setinggi orang dewasa. Sangat terpencil. Agnes Ji membawa Mileye ke depan aula kecil. Mileye mendongak. Ada 3 karakter besar tepat di atas aula kecil, aula bela diri. Agnes Ji berkata pelan, "Dulu ini tanah suci Akademi Changlan aku." Mileye melirik aula bela diri di depannya. Apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya? Agnes Ji menoleh dan menatap Mileye, "Ini tanah suci." Mileye memutar bola matanya, "Aku hanya tahu akademi kita hampir tidak mampu membeli makanan sekarang." Setelah terdiam beberapa saat, Agnes Ji berkata pelan, "Akademi Changlan dulunya sangat gemilang, bahkan lebih gemilang dari Akademi Changmu saat ini." Mileye berkata, "Lalu mengapa bisa jatuh ke titik ini?" Agnes Ji menggelengkan kepalanya, "Arogan. Arogan." Mileye bingung. Agnes Ji berkata dengan nada ringan,
Saat suatu kekuatan mencapai tingkat tertentu, seperti Akademi Changlan saat itu, bahkan keluarga kerajaan pun harus mematuhi kami semua. Saat itu kami sangat arogan, sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Saat melakukan apapun, secara alami akan menyinggung banyak orang. Ini masih tidak berarti apa-apa. Akademi Changlan melewatkan seorang siswa saat itu. Bicara sampai di sini, dia memandang Mileye, sosok legendaris Akademi Changmu. Mahesa Gu sebenarnya adalah murid Akademi Changlan saat itu. Mileye tertegun, lalu bertanya, lalu kenapa pergi ke Akademi Changmu? Agnes Ji menggelengkan kepalanya, dipaksa pergi. Setelah berbicara, dia berjalan menuju aula bela diri. Entah itu sebuah kekuatan atau seseorang, setelah mencapai titik tertentu, pasti akan menjadi arogan. Begitu orang ini menjadi arogan, pasti akan kehilangan jati dirinya, dan hal yang sama berlaku untuk sebuah kekuatan. Dan di masa depan, kami juga harus membayar harga yang mengerikan karena arogan ini. Saat berbicara, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh, melihat Mileye. Pertempuran antara dua akademi waktu itu, generasi yang lebih tua tidak bertarung, generasi yang lebih muda, hampir semua siswa Akademi Changlan aku dibantai. Saat itu, di bawah jalur Gunung Changshan, kepala para siswa Akademi Changlan bertumpuk. Mileye diam. Dunia ini pada dasarnya kejam. Saat dia berada di kota Qingcheng, beberapa dunia kecil berjuang untuk sumber daya di sekitar kota Qingcheng. Bukankah juga sering terjadi pertempuran berdarah? Dan Akademi Changlan telah jatuh ke titik ini, yang membuatnya memikirkan sebuah kata: kemakmuran dan kemunduran. Entah itu seseorang atau sebuah kekuatan, setelah mencapai tingkat tertentu, pasti akan meledak dan kehilangan jati dirinya. Itu juga merupakan peringatan untuknya. Tidak peduli sampai tahap mana pencapaianmu di masa depan, jangan arogan. Keduanya memasuki aula. Di dalam aula, ada 9 pilar panjang, yang masing-masing tingginya sekitar 2 kaki, dan di sekitarnya ada abjad kuno. Agnes Ji menunjuk ke 9 pilar panjang. 9 pilar panjang ini dulunya adalah 9 ilmu warisan, yang berasal dari warisan para master lembaga umum di Central Land. Setiap tahun akan ada master yang mewariskan seni bela diri di sini melalui 9 pilar panjang ini. Dan setelah jatuhnya Akademi Changlan, lembaga umum benar-benar meninggalkan tempat ini. Dan warisan di sini tidak pernah muncul lagi selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, dia menertawakan dirinya sendiri. Mereka seharusnya sudah benar-benar melupakan kami. Mileye terdiam. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang benar dan salah di waktu itu. Dia hanya tahu Pak Tua Ji dari Akademi Changlan menyelamatkan adiknya dan mengadopsi mereka berdua. Kebaikan ini harus dibalas. Dia, Mileye, memang seperti ini orangnya, selalu membalas setiap kebaikan dan dendam. Agnes Ji berjalan ke pilar panjang, dia tiba-tiba menghunus pisau. Puff! Pilar panjang itu hancur. Agnes Ji tidak berhenti, tetapi mengayunkan pisau panjangnya lagi, dan saat berikutnya, 9 pilar panjang di sana semuanya hancur. Dan saat 9 pilar panjang hancur, 9 tiang seukuran kepalan tangan muncul di aula. Ini Mileye sedikit bingung. Agnes Ji berkata dengan nada ringan, batu spiritual kualitas giok, batu fondasi pilar 9 ilmu warisan, masing-masing harusnya dapat dijual dengan harga yang bagus, dan juga merupakan hal paling berharga yang kita miliki sekarang. Ambillah dan jual untuk mendapatkan pedang. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan aula bela diri. Di dalam aula, Mileye memandangi batu spiritual kualitas giok di depannya untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 15 menit kemudian, Mileye turun gunung.
Di suatu halaman, Pak Tuaji menghela nafas dengan suara rendah, "Nak, itu uang anggur kakekmu." Mileye langsung pergi ke Paviliun Suixian. Paviliun Suixian adalah kamar dagang terbesar di ibu kota kerajaan. Jika kamu ingin menjual dan membeli barang, boleh cari mereka. Dan di suatu tempat di jalan, Mileye tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan pakaian brokat putih, tangannya memegang kipas bulu, sikapnya sangat elegan. Mileye melirik pria itu, "Kamu dari Akademi Changmu?" Pria itu tersenyum sedikit, "Tepat sekali, kamu adalah Mileye." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Sebelum orang itu datang, sebuah momentum tinju yang menakutkan sudah lebih dulu menyelimuti pria itu. Mata pria itu sedikit menyipit, di matanya ada sedikit kejutan. Dia tidak berani gegabah, dengan lembut memutar kipas lipat di tangannya, dan angin kencang menebas seperti pisau. Boom! Dengan suara ledakan, kedua sosok itu mundur dengan cepat. Kedua sosok ini adalah Mileye dan pria itu, tetapi segera, Mileye berhenti, dan saat berikutnya, dia muncul di depan pria itu lagi. Pupil mata pria itu sedikit menyusut, kipas lipat tiba-tiba menutup, dan kemudian mengibas ke atas, seberkas cahaya dingin melintas. Puff! Ada suara robek di lapangan. Namun, pria itu sendiri telah mundur sejauh 10 kaki. Mileye melirik tinjunya, di atas tinjunya ada noda darah. Mileye mengibas tangannya, lalu mengepalkannya dengan erat. Boom! Tanah di depan Mileye retak sesaat, sebuah momentum yang tak terlihat menyapu pria itu seperti badai dahsyat. Mata pria itu sedikit menyipit, momentum tinju yang sangat mendominasi. Suara itu terdengar, dia tiba-tiba melepaskan kipas lipat di tangannya. Saat berikutnya, kipas lipat itu menebas ke depan seperti pisau tajam. Puff! Ada suara robekan yang menusuk di lapangan. Kipas lipat ini tidak hanya merobek udara, tetapi juga merobek aura momentum Mileye. Tetapi pada saat ini, Mileye sudah datang kepadanya. Tanpa omong kosong, dia meninju lagi. Kekerasan, sederhana. Bang! Pria itu langsung mundur sejauh 10 kaki, kipas lipat itu dicengkeram oleh Mileye. Awalnya ingin menghancurkannya, tetapi dia menyadari bahwa kipas lipat itu ternyata adalah sebuah senjata spiritual. Tanpa ragu-ragu, dia menyimpan kipas lipat itu. Di kejauhan, pria itu. Setelah menyimpan kipas lipat, Mileye memandang pria itu, dan mata pria itu sedikit menyipit, sepertinya kepalamu ini tidak mudah dipenggal. Kamu. Pada saat ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena Mileye sudah bergegas ke depannya. Sebuah pukulan tinju lagi. Namun, pukulan tinju ini pada dasarnya berbeda dari pukulan sebelumnya. Kekuatan pukulan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari pukulan barusan. Kontras yang kuat membuat wajah pria itu berubah drastis. Dia hendak melawan, tetapi pada saat ini, momentum tinju yang kuat dan tak tertandingi langsung menyelimutinya. Tinju headshot. Momentum pukulan tinju ini membuat pria itu langsung putus asa. Hening seketika. Boom! Kepala pria itu retak, Mileye sudah beberapa meter di belakang pria itu. Mileye melihat sekeliling dengan dingin, "Siswa Akademi Changmu, aku lihat satu bunuh satu." Setelah selesai berbicara, dia pergi. Sejak siswa Akademi Changmu menangkap adiknya, bisa dikatakan dia sangat membenci akademi itu. Boleh menyerangnya, tetapi tidak boleh menyerang adiknya. Di sekeliling, beberapa penonton saling memandang dengan kaget. Bocah yang memegang kipas lipat barusan setidaknya adalah master puncak alam kehampaan. Namun, dia baru saja dipukul mati oleh Mileye.
Di suatu tempat, tiga pria menatap Mileye yang pergi ke kejauhan. Dan ketiganya juga siswa Akademi Changmu dari tempat lain. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah tradisional menggelengkan kepalanya, kembali ke negara. Pria di sebelah pria jubah tradisional berkata dengan sungguh-sungguh, pulang saja seperti ini. Bunuh dia akan mendapatkan teknik seni bela diri alam bumi, dan batu spiritual kualitas super. Pria jubah tradisional melirik dingin pada pria yang berbicara, apakah kamu punya nyawa untuk mendapatkannya? Wajah pria itu sedikit jelek. Pria jubah tradisional menoleh, melirik mayat tanpa kepala di kejauhan. Orang ini sama sekali tidak lemah dari kita bertiga, tetapi dia sama sekali tidak bisa menerima satu pukulan pun. Setelah mengatakan itu, dia menoleh, dan melirik ke arah Gunung Changshan. Mileye ini sama sekali bukan jenius biasa. Akademi Chang'em Kerajaan Jiang ini ingin menggunakan pisau orang lain untuk membunuh orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam air berlumpur ini, dan juga tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi. Ayo pergi. Setelah berbicara, pria itu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah ragu-ragu sejenak, dua pria yang tersisa juga mengikuti. Teknik seni bela diri alam bumi dan keterampilan sangat menarik, tetapi juga harus punya nyawa untuk mengambilnya. Nyawa adalah hal yang paling penting. Di sisi lain, seorang pria berjubah hitam melirik mayat di tanah, tersenyum, kekuatannya bagus juga. Suara itu jatuh, seluruh orangnya langsung menghilang di tempat. Di ujung jalan, Mileye tiba-tiba berhenti, dan di depannya, berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu barusan bilang kamu akan membunuh siswa Akademi Changmu. Begitu melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat, aku juga dari Akademi Changmu, coba bunuh aku. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Sudut mulut pria itu terangkat sedikit, dan dalam sekejap, aura kekerasan tiba-tiba terpancar keluar dari tubuhnya. Ini alam mahir gaib, bukan? Ini setengah alam. Di lapangan, seseorang berseru. Tidak heran dia begitu percaya diri, ternyata dia sudah setengah alam mahir gaib. Dan pada saat ini, ada suara kicau pedang di lapangan. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Kali ini, Mileye langsung menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Saat pedang ini muncul, wajah pria berjubah hitam itu berubah drastis, matanya penuh kengerian, dan dalam sekejap, energi misteri di dalam tubuhnya melonjak dengan liar, dan pada saat yang sama, dia membanting pukulan tinju ke depan. Boom! Sebuah kekuatan kekerasan meledak dari tinjunya, memancarkan api menderu. Yang penting pukulan tinju ini memiliki jiwa tinju. Melihat jiwa tinju, ada seruan lain di lapangan. Jiwa tinju, ini artinya pemuda berjubah hitam ini berpeluang menjadi Master Budo. Dengan kata lain, dia sudah menjadi setengah Master Budo. Dan pada saat ini, pedang Mileye tiba. Hening seketika. Puff! Sebuah kepala tiba-tiba terbang ke langit. Itu adalah kepala pria berjubah hitam. Di belakang pria berjubah hitam, Mileye merentangkan telapak tangannya. Seberkas cahaya pedang jatuh di tangannya, cahaya pedang menghilang, itu adalah pedang keindahan spiritual. Menyimpan pedang kembali, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Jika sesuatu itu bisa diselesaikan dengan satu pedang, maka dia tidak akan pernah menghabiskan sepanjang hari untuk melawan pihak lawan. Karena itu, dia menggunakan jurus terkuatnya. Di sekeliling, semua orang tercengang. Pembunuhan instan lagi. Pembunuhan instan lagi. Para penonton di lapangan, serta beberapa siswa Akademi Changmu dalam kegelapan,
kepala mereka terasa kosong. Setengah mahir gaib, calon Master Budo, terbunuh begitu saja dalam hitungan detik. Ini bukan kemenangan, tapi pembunuhan instan. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Dan satu pedang barusan, banyak orang yang tidak melihatnya dengan jelas. Mereka hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan kemudian kepala pria berjubah hitam itu terbang keluar. Sebenarnya Mileye ini sudah sampai di tahap apa? Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berjalan kembali, dan di bawah tatapan mata semua orang, dia berjalan ke tubuh pria berjubah hitam, lalu melepas tas dari pinggang pria berjubah hitam, kemudian dia berbalik dan pergi. Semua orang bersambung.